Ya, shalom, salam jumpa kembali dengan saya Widi Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai abang adik jadi cinta. Karena ada banyak orang yang kenalan, lalu abang adik kemudian jadi cinta. Atau ada orang kenalan, jatuh cinta, ditolak jadi abang adik. Itu sebabnya simak terus video ini. Dan bagi yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di YouTube channel Widi Marpaung. Dan mohon kesediaan untuk subscribe channel ini dan juga tekan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Nah, abang adik jadi cinta. Kenapa orang mau menjalin hubungan abang adik padahal bukanlah saudara kandung, ya kan? Bukan saudara kandung, tetapi mau menjalani hubungan abang adik. Sederhana, satu, mungkin karena si cowok tidak punya adik perempuan dan si cewek tidak punya kakak laki-laki. Ya, abang adik itu artinya kakak adik. Jadi kakaknya laki-laki, adiknya perempuan gitu. Ya kan? Atau bisa juga karena menganggap perempuan ini adiknya sendiri, mirip dengan adiknya, atau mungkin adiknya itu cuek, adiknya itu tidak peduli, jadi dia anggap cewek lain itu menjadi adiknya. Ya kan? Begitu juga dengan si cewek, mungkin dia punya abang tapi abangnya kasar, abangnya nggak peduli, tapi dia dapat abang yang betul-betul menjaga dia, betul-betul yang mengasihi dia, betul-betul yang melindungi dia. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa bisa jadi abang adik? Karena cinta yang bertepuk sebelah tangan. Misalnya si cowoknya ini suka kepada wanitanya, kepada si ceweknya nggak suka, dan demi mempertahankan hati si cowok ini supaya si cowok ini nggak putus asa, maka jadilah abang adik. Tapi hari ini saya mau cerita kakak adik itu atau abang adik itu bisa jadi cinta, ya kan? Kakak adik yang tidak kandung, karena dengar baik-baik, kakak adik yang kandung itu tidak boleh. Sudah dilarang dalam Alkitab, dalam hukum agama, tidak boleh yang namanya satu darah itu menikah. Ya kan, jangan engkau menikahi saudaramu, ya kan, anak ayahmu atau anak perempuan, anak ibumu, jangan dinikahi karena itu satu darah. Tetapi yang saya maksud di sini, kakak adik yang maksud di sini adalah kakak adik angkat gitu, ya kan. Nah, misalnya saya punya adik, saya nggak punya adik perempuan, tapi saya angkat adik seorang wanita jadi adik saya. Oke, lalu dia pun menganggap saya kakaknya itu. Tapi kakak adik ini bisa jadi cinta. Jadi menurut saya, bagi saya, dulu saya orangnya demikian. Ya, saya itu suka ya namanya hubungan kakak adik, ya kan, karena cinta saya kebanyakan ditolak dulu, ya kan. Nah, bahkan dengan pasangan saya yang sekarang pun kami dulu tuh kakak adik, ya kan. Kami itu kenal saat video ini dibuat, kami kenal sudah 6 tahun. Saya ditolak oleh dia. Satu saya masih SMA, dia masih SMP, ngeri ya, masih SMA, ya kan. Dan saya itu sayang pada dia, saya cinta pada dia, tapi dia nggak mau pacaran gitu, ya kan. Dia bilang kita abang adik saja dulu, kita kakak adik saja dulu. Lalu kami menjalani hari-hari ya layaknya kakak adik, karena kami juga satu gereja, sehingga kalau ada acara gereja kami selalu sama. Lalu sekolah kami juga dekat, sehingga bisa pergi bareng gitu, ya kan. Lalu satu jurusan pula saat saya kuliah, dan dia SMA, SMK satu jurusan, sehingga ya jadi ada kecocokan, ya kan. Ada kecocokan dalam untuk berkomunikasi, ya kan. Misalnya di gereja jumpa pasti salaman gitu, ya kan. Atau ketika ada PR dia nanya pada saya, ya kan. Atau ketika saya ada riset, ada penelitian, saya nanya ke dia gitu. Nah, tetapi di sini yang mau saya tekankan, kakak adik itu bisa jadi cinta. Karena apa? Karena kebersamaan itu. Karena kebersamaan, ya, kebersamaan yang sejalan itu bisa menimbulkan cinta, ya kan. Itu bisa berjodoh. Nah, tetapi dan kakak adik ini juga bisa menjadi salah satu akibat, menjadi salah satu hubungan yang diakibatkan karena cinta yang dipendam. Karena kalau saya sudah jujur, ya, kami udah saling jujur, karena kami udah jadian, kami udah jujur, dan saya katakan memang saya itu cinta. Dia tahu saya itu mengasihi, saya itu cinta sama dia dari dulu, tapi dia baru jujur bahwa katanya dia pun sudah cinta sama saya dari dulu, tapi belum siap gitu. Nah, dan dia larang saya punya adik lagi. Punya hubungan kakak adik lagi. Why? Cukup satu ya bang, katanya. Cukup satu yang kayak gini. Dari abang adik atau dari kakak adik jadi cinta. Nah, jadi begini,
kakak adik itu nggak usah diperlukan, nggak perlu kali lah sebenarnya. Karena itu hanyalah kebanyakan ya. Kebanyakan itu adalah pelampiasan hubungan yang dibentuk karena cinta yang ditolak. Ya kan, karena cinta yang ditolak. Ya kan, karena cinta yang ditolak. Itu sebabnya kalau misalnya engkau sudah punya pacar, khususnya sudah punya pacar, khususnya kita sudah punya pasangan, nggak usahlah kakak adian sama orang. Lalu kakak adian itu mesra pula, kemana-mana sama, ya kan. It's okay kalau mau cerita, it's okay kalau mau curhat, tapi kan kita udah punya pacar gitu. Nah, lebih bagus anggap aja teman, anggap saja sahabat, karena itu akan mendatangkan keraguan, ya kan. Nah, karena hubungan kakak adik ini hubungan yang spesial juga, boleh saya katakan. Dia kan adik saya gitu. Oh, itu kan kakak saya, itu kan abang saya gitu. Ini satu hubungan yang spesial, ya kan. Karena beda, sahabat tuh beda dengan kakak adik. Kakak adik nggak jelas. Kakak adik itu kan harusnya yang satu darah, yang satu darah daging, ya kan. Sebagai contoh, ibu saya atau ya orang tua saya punya anak perempuan di bawah saya, itu adik saya, adik resmi saya, adik kandung saya. Tetapi kalau misalnya dia siapa gitu, saya siapa, lalu kakak adik kan nggak jelas itu. Walaupun diangkat, di mana surat pengangkatannya gitu. Nah, jadi biasanya kakak adik itu punya maksud tersendiri, abang adik itu punya maksud tersendiri. Itu sebabnya bagi yang sudah punya pasangan, nggak usah lah anggap oh itu adikku, oh itu kakakku, nggak usah. Itu hanya akan menimbulkan kecemburuan. Itu hanya akan menimbulkan keraguan. Walaupun kita percaya kepada pasangan kita, tetapi itu akan menimbulkan keraguan, dan itu bisa menjadi pemicu pertengkaran dalam satu hubungan dan pemicu perpecahan dalam hubungan itu. Kalau engkau mau hubunganmu langgeng, kalau engkau memang mau hubunganmu itu baik-baik, dan kalau engkau serius dengan pasanganmu, gak usah abang adian atau kakak adian sama orang lain. Cukup berteman atau bersahabat. Brother zone itu tidaklah lebih baik. Lebih baik friendship, pertemanan atau persahabatan. Daripada abang adik, lebih bagus bersahabat saja atau berteman saja. Karena itu jauh tidak ada hubungan yang spesial. Karena hubungan abang adik itu hubungan yang spesial dan gak jelas gimana statusnya yang sebenarnya. Jadi itu sebabnya gak usahlah pakai abang adik, ya kan, teman saja. Karena begini nanti ujung-ujungnya, kalau misalnya abang adik, bang, aku kan adikmu, curhatlah, apa masalahmu sama pacarmu, ya kan. Ketika kamu curhat, ketika kamu komunikasi dengan dia, ingat baik-baik, hubungan itu bisa terbangun dengan adanya komunikasi. Salah satu syarat hubungan yang sehat, salah satu syarat hubungan yang baik adalah komunikasi yang baik, adalah komunikasi yang sehat. Kalau komunikasi dengan pacarmu tidak sehat, malah komunikasi dengan adikmu, entah adik dari mana, bukan adik kandung, sehat, hubunganmu dengan adikmu terbangun. Sedangkan hubunganmu dengan pacarmu tidak terbangun. Itu makanya gak usah, ya kan, sekedar teman, sekedar bersahabat, it's okay, ya kan. Gak usah lah punya status abang adian, bertobatlah sama-sama, oke? Karena saya juga korban dari dulu seperti itu, ya kan. Karena sebenarnya saya katakan tadi, dengan kebersamaan dan adanya sejalan, itu bisa menimbulkan cinta. Kamu bisa selingkuh jadinya, ya kan? Kamu bisa punya hati dengan adikmu padahal kamu sudah punya pacar gitu. Nah, itu sebabnya hindari saja hubungan-hubungan yang demikian. Itu adalah pacaran tapi bukan pacaran namanya, ya kan. Abang adik tapi rasa pacaran gitu, ya kan. Rasanya rasa pacaran, namanya aja yang bukan pacaran. Itu sebabnya saran saya, pandangan saya, dan juga pasangan saya, hindari hubungan-hubungan seperti itu. Ya kan, kalau memang sudah pacar, sudahlah, dialah itu. Seriuslah dengan dia, komitmenlah dengan dia. Dan kalau memang punya sahabat orang lain, it's okay. Nggak jadi masalah bersahabat, nggak jadi masalah berteman, tapi jangan ada rasa, cukup satu, ya kan. Nggak usah lah selingkuh lah, jangan kayak gitu, ya kan. Dan curhat yang terbaik itu pada Tuhan. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan dalam hubungan, jangan langsung curhat sama adik, curhat sama ini, curhat sama itu, curhat sama Tuhan. Memang butuh bukti curhat sama sahabat, curhat sama teman, it's okay, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi curhat yang terbaik adalah curhat kepada Tuhan. Doakan hubungan itu dan selesaikan hubungan itu baik-baik. Saya berdoa kiranya video ini memberkati teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.